Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ya, shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Ya, sebentar lagi ibadah sekolah minggu akan segera dimulai. Ya, kita beribadah dengan memakai pakaian yang rapi, duduk dengan sopan, tidak sambil makan, dan juga tidak sambil bermain. Oke, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita bersuka cita karena hari ini kita bisa kembali untuk beribadah sekolah minggu. Nah adik-adik, hari ini Lausenita bersama dengan lause-lause yang baru. Apakah adik-adik mengetahui nama dari lause-lause sebelah kanan dan sebelah kiri lause? Mari kita tanyakan. Sebelah kanan lause siapa ya? Halo, lause Yeremia. Oh, lause Yeremia. Kalau yang sebelah kiri lause Ceren. Lause Ceren. Nah, bagaimana kabar lause hari ini? Luar biasa. Antusias? Yes. Wah, lause Ceren sudah semangat buat menjawab. Kabarnya sangat luar biasa katanya. Nah, adik-adik, lause kita akan bertanya kepada adik-adik bagaimana kabar adik-adik di rumah, tapi dengan gerakan yang sudah lause Ceren tadi peragakan. Nah, caranya bagaimana? Kita akan praktekkan dulu ya. Lause, kita pura-pura duduk dulu nih ya. Oke. Apa kabar hari ini? Luar biasa, antusias. Yes. Oke. Oh, sudah bisa ya Lause ya? Kita coba ya. 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, antusias. Yes. Wah, tepuk tangan Lause. Oke. Sudah semangat ya, sudah pada bangun, sudah pada siap-siap nih untuk sekolah minggu, dan kita akan mempersiapkan hati kita. Adik-adik boleh silakan duduk dengan baik, tidak sambil bermain, tidak sambil makan. Kita mau datang kepada Tuhan dalam ibadah kita. Mari kita akan memuji Tuhan. Yesus kasih padaku. Dengan sikap berdoa, kita akan menaikkan pujian ini. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku kasih padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus kasih padaku. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku kasih padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, mari kita berdoa. Adik-adik ikuti Lausenita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau setia menjaga kami, melindungi kami sepanjang kami beraktivitas dan beristirahat. Tuhan, hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dan menari untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan Paskah.
itu adalah salah satu bentuk Tuhan Yesus menepati janjinya. Tuhan Yesus mati, lalu pada hari yang ketiga dia bangkit dan menang atas maut. Oleh karena itu kita akan memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Kita pakai gerakan, ikutilah saya. Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Pujian lagi, judulnya Aku Cinta Yesus. Kita akan menyanyikan dengan dua versi atau dua bahasa. Yang pertama kita nyanyi pakai bahasa Indonesia. Baru yang kedua pakai bahasa apa, Losa? Bahasa Inggris. Oke. Apa judulnya, Losa? I love you Jesus. Semuanya tetap berdiri, kita menyanyi dengan pakai gerakan. Ikuti Losa ya. persembahan
semuanya silakan persiapkan persembahannya dengan baik, lipat persembahannya dengan rapi, tidak Remas-remas. Iya, semuanya disiapkan dengan rapi. Nanti adik-adik boleh memasukkan persembahannya dalam kotak yang sudah disediakan. Oke. Sambil memberikan persembahan, kita akan mengangkat pujian ini sambil duduk saja ya. I love you Jesus. Mana jempol? Adik-adik masih ingat? Mana jempol, mana jempol. Oke, siap-siap ya. Oke, mari langsung. Terima kasih untuk berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebagai bentuk ucapan syukur kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan ini Tuhan boleh pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang tidak sabar lagi dengan firman Tuhan? Wah, saya juga udah gak sabar mau dengar firman Tuhan ya. Nah, sekarang mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause. Nanti mari kita akan mengangkat pujian. Firman Tuhan ada di hidupku. Adik-adik boleh berdiri. Kita akan bernyanyi pakai gerakan. Oke, musik Lause.
Tuhan. Adik-adik silakan duduk dengan rapi. Silakan siapkan Alkitabnya yang sudah bisa membaca Alkitab. Oke, adik-adik tahu nggak hari Minggu ini siapa ya yang akan membawa cerita firman Tuhannya? Coba adik-adik tebak. Siapa Lause Eka. Lause Eka. Oh, salah. Lause siapa lagi? Siapa Lause? Lause Jen. Lause Jen. Salah. Atau Lause Komang? Bukan. Lause Ceren. Wah, bukan juga. Bukan. Nah, daripada penasaran nih, adik-adik mari kita panggil Lausenya ya dalam hitungan ketiga. Oke, Sama-sama hitung ya. Ketiga ya. 1, 2, 3. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, saya mau kenalin dulu sesuatu ya. Ini ada yang mengikuti Lause dari tadi. Dia datang juga ada mau ikut di sekolah minggu. Hai, kenalin dong. Nama saya Momong. Ya, Momong dari tadi ikut mau datang, mau dengar firman Tuhan, mau beribadah. Ya, si Momong kalau sekolah minggu mendengar firman Tuhan boleh lari-lari dah? Tidak boleh, harus duduk dengan baik, diam. Ya, duduk dengan baik, pasang telinganya, kayak Momong pasang telinganya, dan kita mendengar firman Tuhan. Kita mulai. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan pimpin kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ayo adik-adik, Momong, sekarang kita duduk, kita mau mendengar firman Tuhan. Ya, si Momongnya istirahat dulu ya, gitu. Nah, adik-adik masih ingat gak dengan tokoh ini? Siapakah dia? Ada yang tahu? Ya, ini adalah Petrus. Ya, masih ingat dengan Petrus? Petrus yang salah satu murid Tuhan Yesus. Dia ikut Tuhan Yesus kemana Tuhan Yesus pergi. Tetapi pada saat Tuhan Yesus ditangkap, dia tidak berani mengakui Tuhan Yesus. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Berapa kali? Seperti gambar ini. Tuhan Yesus waktu ditangkap, Petrus tidak berani mengakui Tuhan Yesus. Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya. Petrus sangat sedih. Setelah dia menyangkal Tuhan Yesus, dia sangat sedih. Ya. Tetapi Tuhan Yesus tetap sayang Petrus, tetap mengasihi Petrus. Tuhan Yesus tetap mengasihi Tuhan Petrus dengan sangat mengasihi Petrus. Nah, adik-adik, kalau Petrus yang lalu tidak berani mengakui Tuhan Yesus, tetapi setelah Petrus bertemu Tuhan Yesus, waktu itu Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus bertemu dengan banyak murid-murid Tuhan Yesus, dan salah satunya Petrus. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi saya? Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali. Petrus menjawab Tuhan Yesus, Tuhan, aku sangat mengasihi Tuhan. Setelah Petrus bertemu Tuhan Yesus, dan Petrus tahu Tuhan Yesus sangat mengasihinya. Petrus tahu Tuhan Yesus mengampuninya, mengampuni dosa-dosanya. Sekarang Petrus mau mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Petrus mau menyampaikan kepada semua orang tentang Tuhan Yesus. Adik-adik lihat ini. Lause punya gambar. Petrus bertemu dengan banyak orang, lalu Petrus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Petrus tidak takut menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, dan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Petrus tidak takut menyampaikannya. Kalau dulu dia takut mengakui tentang Tuhan Yesus, dia takut ditangkap. Tapi sekarang Petrus tidak. Dia tahu Tuhan Yesus mengasihinya, Tuhan Yesus itu sudah hidup, Tuhan Yesus sudah bangkit.
Tuhan Yesus itu juru selamat. Dia mau menyampaikan ke semua orang supaya orang lain juga tahu, supaya orang juga percaya pada Tuhan Yesus. Lihat adik-adik, banyak orang mendengarnya dan mereka percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi ada yang tidak suka dengan Tuhan Yesus, ada yang benci, ada yang marah dengan cerita tentang Tuhan Yesus. Kalau Petrus menyampaikan tentang Tuhan Yesus, lalu mereka ditangkap. Ya, dibawa kemana? Dibawa ke penjara. Mereka dikurung di penjara. Besoknya mereka akhirnya dibawa ke imam-imam, kepala penjara, ahli-ahli Tauratnya, gitu ya. Mereka lalu ditanya, disidang di situ. Ya. Petrus waktu itu dengan Yohanes, mereka ditangkap bersama. Ya. Petrus dipanggil, lihat ini. Petrus selalu ditanyain, kalian tidak boleh lagi menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Jangan cerita tentang Yesus, kalau tidak kalian akan ditangkap. Apakah Petrus jadi takut? Tidak. Sekarang Tuhan Petrus sudah berubah. Dia tidak seperti Petrus yang dulu. Waktu ditanya, bukankah kamu bersama-sama dia? Oh bukan. Kalau sekarang tidak. Petrus, kalian tidak boleh bercerita tentang Tuhan Yesus. Tidak. Petrus percaya. Tuhan Petrus dengan berani mengatakan, saya tetap percaya Tuhan Yesus. Saya mau ceritain tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Supaya orang tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Tuhan yang mengampuni dosa mereka. Ya. Lihat Petrus yang berubah. Dari dulu yang takut menceritakan tentang Yesus, sekarang karena dia tahu kasih Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan Yesus begitu menyayanginya, mengasihinya. Tuhan Yesus mengampuni dosanya. Dia mau mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Seperti kita juga adik-adik. Kita juga mau belajar mengasihi Tuhan Yesus. Kita mau berdoa pada Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan akan mendengar doa kita. Kalau kita melakukan kesalahan, kita berdosa, mari kita berdoa. Kita bawa pada Tuhan. Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan mengampuni dosa kita. Adik-adik, mari kita mau belajar seperti Petrus yang setia, yang mau mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan memberitahu kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Adik-adik juga bisa seperti itu. Bagaimana caranya? Kan kita di rumah. Tidak. Walaupun kita di rumah, kita juga bisa mengasihi Tuhan Yesus. Caranya kita berdoa. Ya. Kita berdoa, kita doakan teman-teman yang lain supaya mereka juga semua bisa mendengar firman Tuhan. Mereka boleh percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke adik-adik? Nah, mari kita belajar ayat hafalan. Ya. Ayat hafalan kita hari ini ada di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Oke. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Oke. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Sudah bisa hafal? Oke. Adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh mendengar firman Tuhan. Kami sudah boleh mengetahui Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Tuhan Yesus mau mengampuni dosa kami. Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami. Kami mau tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Kami mau tetap setia beribadah, berdoa, dan belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami menjadi anak-anak yang taat dan mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Amin. Baik adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Ya, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Isi cerita firman Tuhan hari ini adalah bagaimana Tuhan Yesus mengasihi Petrus, dan karena Tuhan Yesus sangat mengasihi Petrus, akhirnya Petrus mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dan setia dalam mengikut Yesus. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meneladani sikap Petrus karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dan setia mengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Adik-adik boleh berdiri ya. Ya, dengan pakai gelas ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagi mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Engkau karena Engkau begitu mengasihi kami, begitu mengasihi kami, dan Tuhan, dan Tuhan kami bersyukur kami bersyukur bahwa hari ini bahwa hari ini kami boleh kami boleh datang beribadah datang beribadah sekolah minggu sekolah minggu kepada Tuhan. kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, biarlah biarlah Roh Kudus Roh Kudus menolong kami menolong kami untuk kami mengasihi Engkau, mengasihi Engkau, mengikut Tuhan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. dengan sungguh-sungguh. Bahkan Tuhan, Bahkan Tuhan dari kami kecil. dari kami kecil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik, jumpa lagi bersama Lause Jen dan Lause Eka. ya, kita sudah beribadah sekolah minggu hari ini. Kita sudah memuji nama Tuhan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apakah kalian masih ingat firman Tuhan hari ini tentang apa ya? Ayo, siapa yang masih ingat tentang apa ya? Ya, firman Tuhan hari ini tentang Petrus yang setia kepada Tuhan. Seperti adik-adik juga harus setia kepada Tuhan. Lause Jen, Ya, kenapa kita harus setia? Lause Jen punya jawabannya nih, karena Yesus juga setia kepada kita. Yesus setia dan Yesus mau mati di kayu salib untuk kita. Jadi kita juga harus setia kepada Tuhan. Itu sebagai ucapan syukur kita, Lause. Ya, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita harus mau setia kepada Tuhan. Dan sekarang Lause Eka dan Lause Jen punya sesuatu untuk Wah, kalian. apa ya kira-kira? Hari ini Lause mau ajak kalian untuk bermain puzzle. Wah, Lause nggak sabar nih. Adik-adik pasti mau main puzzle hari ini. Oke, sebelum kita mau main puzzle, ayo kalian perhatikan dulu gambarnya ya. Kalian lihat ya gambarnya ini. Ada yang tahu nggak gambar apa? Nah,
ini adalah gambar Petrus yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Dia memberitakan, menceritakan firman Tuhan kepada banyak orang supaya orang tahu bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, bangkit, dan Yesus sudah hidup. Iya loh, Petrus terus setia untuk melayani Tuhan. Betul sekali. Sekarang sebelum kita akan mulai bermain puzzle-nya, perhatikan sekali lagi gambarnya dengan baik. Ya, perhatikan ya gambar ini. Oke, sekarang kita akan mulai bermain puzzle-nya. Ayo kalian perhatikan gambarnya dengan baik. Ya, ini adalah gambar A. Gambar A akan masuk ke kotak nomor berapa ya agar gambarnya tersusun dengan benar? Wah, kira-kira kotak nomor berapa nih ya? Coba kalian perhatikan. Ya, gambar A akan masuk di kotak nomor 3. Wow, betul sekali. Oke, selanjutnya. Sekarang adalah gambar B. Perhatikan gambar B. Gambar B akan masuk ke kotak nomor berapa? Ya, kotak nomor berapa ya? Coba perhatikan baik-baik. Ya, jawabannya gambar B akan masuk di kotak nomor 2. Wah, Lose, mereka hebat. Iya, betul sekali Lose. Nah, mereka sudah menjawab 2 keping puzzle ya Lose. Sekarang gambar C nih Lose. Lose Jen punya gambar C. Gambar C akan masuk ke kotak nomor berapa ya supaya gambarnya tersusun dengan benar? Ayo perhatikan gambarnya. Nah, gambar C akan masuk di kotak nomor 4. Wah, Rosa, mereka hebat. Mereka sudah bisa menyusun 3 gambar Betul puzzle-nya. Lose, hebat sekali ya mereka. Nah, tapi Lose Jen masih ada satu lagi Lose, gambar terakhir, gambar D. Pasti mereka sudah tahu Oh Rosa iya, masuk ke kotak nomor adik-adik kita berapa kan hebat itu. Lose. Pasti mereka udah bisa menjawab nih. Gambar D akan masuk di kotak nomor berapa? Gambar D akan masuk di kotak nomor 1. Yeay, good job. Kalian hebat. Wah, hebat sekali ya adik-adik kita Lose. Iya, sudah berhasil menyelesaikan puzzle-nya. Betul Kalau sekali. tadi masih ada yang salah waktu menjawab, menyusun puzzle-nya, tidak apa-apa. Nanti kalian bisa coba lagi di lain waktu. Ya kan, Mas Jen? Iya betul, nggak usah kecewa ya Lose, nggak apa-apa. Kita masih ada di lain waktu. Untuk bermain puzzle bersama-sama. Ya. Terima kasih, kalian sudah bermain dengan baik bersama Los Eka dan Los Jen. Nah, sampai di sini dulu ya. Sampai Sampai jumpa. Oke adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah dengan baik. God bless you and we